Pengertian media online. Menurut definisi, media online atau online media disebut juga cyber media, media siber, internet media, dan new media atau media baru dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web atau website internet. Pedoman Pemberitaan Media Cyber disingkat PPMS yang dikeluarkan Dewan Pers menggantikan media siber sebagai segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers. Media online bisa dikatakan sebagai media generasi ketiga setelah media cetak, seperti koran, tabloid, majalah, buku, dan media elektronik seperti radio, televisi, film, atau video. Dikutip dari Wikipedia, media online merupakan produk jurnalistik online atau cyberjournalism yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan distribusikan melalui internet. Dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media online menjadi objek kajian teori media baru atau new media, yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses ke konten atau isi / informasi kapan saja, di mana saja, pada setiap perangkat digital, serta umpan balik, pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi real time. New media merupakan penyederhanaan istilah simplifikasi terhadap bentuk media di luar 5 media massa konvensional seperti radio, televisi, majalah, koran, dan film. Sifat new media adalah cair, konektivitas individual, dan menjadi sarana untuk membagi peran, kontrol, dan kebebasan. June 2006. New media merujuk pada perkembangan teknologi digital, namun new media sendiri tidak serta-merta berarti media digital. Video, teks, gambar, grafik yang diubah menjadi data-data digital berbentuk byte hanya merujuk pada sisi teknologi multimedia. Salah satu dari 3 unsur dalam new media selain ciri interaktif dan intertekstual. Jenis-jenis media online. Secara teknis atau fisik, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia dalam kurung komputer dan internet. Termasuk kategori media online adalah portal, website seperti situs web, termasuk blog dan media sosial seperti Facebook dan Twitter, radio online, TV online, dan email. Yang menjadi objek kajian dalam pembahasan buku ini adalah media online berupa website, utamanya website berita atau news online media. Karena situs berita merupakan media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini. Media online berupa situs berita bisa kita klasifikasikan menjadi 5 kategori. Yang pertama, situs berita berupa edisi online dari media cetak, surat kabar, atau majalah seperti Republika Online, Kompas, Sibermedia, mediaindonesia.com, seputarindonesia.com, pikiranrakyat.com, dan tribunjabar.co.id. Yang kedua, berita berupa edisi online, media penyiaran radio seperti Radio Australia, radioaustralia.net.au, dan Radio Nederland. Yang ketiga, situs berita berupa edisi online, media penyiaran televisi seperti CNN.com, Metro TV News, dan liputan6.com. Yang selanjutnya, situs berita online murni yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik seperti antaranews.com,
Detik.com, dan Viva News. Yang selanjutnya adalah situs indeks berita yang hanya memuat link-link berita dari situs berita lain seperti Yahoo News, plaza.msn.com, dan Google News. Layanan komplikasi berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media online. Dari sisi pemilik atau publisher, jenis-jenis website dapat digolongkan menjadi 6 jenis. Pertama, news organization website. Ini merupakan situs pers atau penyiaran, misalnya edisi online surat kabar, televisi, agen berita, dan radio. Commercial organisasi website. Situs lembaga bisnis atau perusahaan seperti manufaktur, retailer, dan jasa keuangan, termasuk toko-toko online atau online store dan bisnis online. Yang selanjutnya adalah website pemerintah. Di Indonesia ditandai dengan domain .go.id, seperti contohnya indonesia.go.id atau portal nasional Indonesia, setnek.go.id, dan dpr.go.id. Website kelompok kepentingan. Ini merupakan internet group, termasuk website ormas, parpol, atau LSM. Selanjutnya, website organisasi non-profit seperti lembaga amal atau grup komunitas. Dan yang terakhir adalah personal website atau blog. Karakteristik media online. Karakteristik sekaligus keunggulan media online dibandingkan media konvensional seperti cetak atau elektronik identik dengan karakteristik jurnalistik online, antara lain multimedia. Multimedia ini dapat memuat atau menyajikan berita atau informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan. Yang selanjutnya adalah aktualitas, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajiannya. Yang selanjutnya adalah cepat, begitu diposting atau diupload langsung bisa diakses semua orang. Selanjutnya adalah update atau pembaruan. Informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, misalnya kesalahan ketik atau ejahan. Kita belum menemukan istilah ralat di media online sebagaimana sering muncul di media cetak. Informasi pun disampaikan secara terus-menerus. Selanjutnya adalah kapasitas luas. Halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. Kapasitasnya luas, halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. Selanjutnya, fleksibilitas. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja. Juga jadwal terbit update bisa kapan saja setiap saat. Selanjutnya adalah luas, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Interaktif dengan adanya fasilitas kolom komentar. Selanjutnya, terdokumentasi. Informasi tersimpan di bank data atau arsip dan dapat ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas cari atau search. Selanjutnya, terhubung dengan sumber lain atau link yang berkaitan dengan informasi tersaji. Ada juga karakter media online yang menjadi kekurangan atau kelemahannya. Di antaranya, yang pertama, ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi internet. Jika tidak ada aliran listrik, baterai habis, dan tidak ada koneksi internet, juga tidak ada browser, maka media online tidak bisa diakses. Yang kedua, bisa dimiliki dan dioperasikan oleh sembarang orang. Mereka yang tidak memiliki keterampilan menulis sekalipun dapat menjadi pemilik media online dengan isi berupa copy-paste dari informasi situs lain. Yang ketiga, adanya kecenderungan mata mudah lelah saat membaca informasi pada media online, khususnya naskah yang panjang. Yang keempat, akurasi sering terabaikan karena mengutamakan kecepatan. Berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media cetak, utamanya dalam hal penulisan kata atau salah tulis. Manajemen konten. Dari segi isi atau konten,
atau sajian informasi yang disajikan media online secara umum sama dengan media cetak seperti koran atau majalah, yakni terdiri dari berita atau news, artikel, opini, feature, foto, dan iklan yang dikelompokkan dalam kategori media cetak atau rubrik tertentu, misalnya kategori berita nasional, ekonomi, berita olahraga, dan politik. Yang berbeda dengan media cetak adalah kemasan informasi media online tidak hanya dalam bentuk teks dan gambar atau foto, namun juga bisa dilengkapi dengan audio, video, visual, audio, video, animasi, grafis, link, artikel terkait, bahkan interaktif game, serta kolom komentar untuk memberi ruang bagi pembaca menyampaikan opininya. Isi media online umumnya dibagi dua bagian, yaitu halaman dan kategori. Halaman biasanya berisi informasi statis seperti profil, buku tamu, atau informasi penting lainnya. Kategori rubrikasi dalam media cetak atau program di media elektronik adalah pengelompokan jenis tulisan dari sisi topik atau tema, misalnya berita nasional, informasi produk, artikel opini, feature, dan tips. Pembaca media online dimudahkan dalam menemukan informasi. Mereka bisa langsung menuju informasi yang dicari berkat fasilitas halaman tadi dan kategori. Penataan halaman dan kategori di media online dimudahkan dengan adanya fasilitas atau perangkat Context Management System (CMS), yaitu sistem yang menyediakan kumpulan prosedur yang digunakan untuk mengelola tampilan dan konten website, seperti mengontrol akses ke data berdasarkan peran pengguna, yaitu menentukan informasi pengguna atau kelompok pengguna dapat melihat, mengedit, mempublikasikan, dan lain-lain. Memfasilitasi penyimpanan dan pengambilan data, mengurangi duplikasi input, penyederhanaan penulisan laporan, dan meningkatkan komunikasi di antara pengguna. Platform CMS memungkinkan pengelola isi website untuk mempublikasikan, mengedit, dan memodifikasi konten. CMS yang digunakan secara luas antara lain WordPress, Joomla, dan Drupal.